Halo semua, bagaimana kabar kalian? Ya, gue harap kalian baik-baik saja. Oke, di kesempatan kali ini gue mau lanjut membahas alur cerita drama series Squid Game episode yang ke-8. Oke, tanpa berlama-lama, mari simak video ini sampai habis. Di episode sebelumnya, dari 16 peserta, hanya 3 orang peserta yang berhasil melewati jembatan kaca, yakni Gi-hun, Sang-woo, dan Sebyok. Di lain sisi, frontman telah menyadari bahwa di tempatnya saat ini sedang dimasuki penyusup. Orang itu yang tak lain adalah Detektif Wang. Kemudian cerita berlanjut. Diperlihatkan Gi-hun, Sang-woo, dan Sebyok tubuhnya kini dipenuhi dengan luka akibat terkena pecahan kaca di permainan sebelumnya. Di lain sisi memperlihatkan Detektif Wang kabur dari tempat itu menuju ke sebuah pulau, yang mana tujuan ia ke sana adalah bermaksud untuk mencari sinyal guna mengirimkan semua bukti-bukti kepada atasannya. Di ruang istirahat peserta, Gihun marah atas perbuatan Sangwo yang telah mendorong peserta lain. Akan tetapi, Sangwo malah meminta Gihun agar berterima kasih kepadanya, karena berkat dirinya Gihun bisa melewati jembatan itu. Hingga terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. 그 사람 덕에 다리 끝까지 살아서. 씨발. 씨발 형. 형은 모르겠지만 내가 아직 살아있는 건 그놈. Di tengah perdebatan mereka, secara tiba-tiba beberapa penjaga datang dan mengucapkan selamat kepada mereka yang telah berhasil sampai saat ini. Penjaga itu juga mengatakan bahwa ia memiliki hadiah khusus untuk mereka bertiga. Namun sebelum itu mereka diminta untuk mengenakan pakaian yang telah disiapkan oleh penjaga tersebut. Namun di sini terlihat Sebyok seperti sedang menahan rasa sakit. Dan benar saja, ketika hendak mengganti pakaian, tampak sebuah pecahan kaca menancap di perut Sebyok yang membuat ia mengalami pendarahan yang begitu hebat. Lalu Sebyok pun menutup luka tersebut dengan pakaian lamanya untuk menghentikan darah yang mengalir. Scene berpindah yang memperlihatkan frontman yang telah sampai di sebuah pulau, yang dimana pulau tersebut adalah tempat Detektif Wang bersembunyi. Seketika itu juga frontman langsung menyuruh para penjaga untuk menangkapnya hidup-hidup. Dari atas bukit, Detektif Wang menyadari bahwa kini posisinya telah diketahui oleh frontman. Sontak dengan cepat ia pun langsung menghubungi atasannya. Namun karena sinyal di sana buruk, alhasil terjadilah miskomunikasi di antara mereka. Detektif Wang juga mengirimkan sebuah foto dan video pada saat ia berada di tempat bermain. Adegan kembali ke para finalis, di mana mereka bertiga diperlakukan bak seorang raja. Penjaga di sana mempersilahkan mereka untuk memakan hidangan mewah yang sudah tersedia di atas meja. Sangwo pun dengan lahap langsung menyantap hidangan tersebut. Begitu pula dengan Gihun, akan tetapi tidak dengan Sebyok yang masih menahan rasa sakit akibat luka di perutnya. Sementara itu, para penjaga yang mengejar Detektif Wang telah berhasil memojokkannya di sebuah jurang. Sontak, ia pun langsung mengeluarkan pistol dan lencana polisinya. Secara mengejutkan, frontman muncul dan langsung menjelaskan aturan kepolisian, yang mana pistol milik Detektif Wang memiliki 5 buah peluru. Namun pistol itu diharuskan hanya memiliki 3 peluru. Sisanya satu slot harus kosong dan satu lagi berisi peluru hampa. Frontman juga mengatakan bahwa sebelumnya 2 peluru itu telah digunakan untuk membunuh penjaga serta membuka kunci gembok, yang artinya kini peluru yang tersisa hanya satu buah saja. Setelah selesai menyantap hidangan, para penjaga pun membereskan sisa-sisa makanan peserta. Namun anehnya para penjaga sengaja meninggalkan pisau di hadapan mereka masing-masing. Adegan kembali ke Detektif Wang yang kini nasibnya berada di ujung tanduk. Di sini frontman memberikan kesempatan kepada Detektif Wang untuk menyerah. Namun jelas saja ia tak menanggapi perkataan itu dan malah mengancam akan menembak frontman. Tanpa rasa takut, frontman terus mendekati Detektif Wang. Hingga pada akhirnya dengan sangat terpaksa, Detektif Wang melepaskan tembakannya. Namun hal itu tidak membuat frontman tewas. 더 이상 다가오면
Setelah menembaknya, detektif Wang bertanya tentang siapa frontman sebenarnya. Seketika frontman pun langsung menunjukkan wajahnya, yang ternyata ia adalah orang yang selama ini detektif Wang cari, yakni Inho kakaknya. Pada saat itu, frontman mengajak detektif Wang untuk ikut bersamanya. Namun karena ia menolak, dengan berat hati frontman terpaksa menembaknya. Dan akhirnya detektif Wang harus tewas di tangan kakak kandungnya sendiri. Adegan kembali ke para peserta. Terlihat mereka bertiga mengambil pisau yang sengaja ditinggalkan oleh penjaga. Ketika Sebyok sedang tertidur pulas, Gihun menghampirinya. Namun hal itu malah membuat Sebyok terkejut dan langsung menodongkan pisau ke arah Gihun. Maksud kedatangan Gihun ke sana adalah karena dirinya khawatir dengan keadaan Sebyok yang tampak tidak baik-baik saja. Serta Gihun mengajak Sebyok untuk bersatu mengalahkan Sangwo. Kemudian mereka berdua pun menceritakan latar belakang mereka masing-masing, yang mana Gihun menceritakan bahwa ia memiliki seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Begitu pula dengan Sebyok yang menceritakan tentang adiknya yang kini berada di panti asuhan. 동생은 지금 어디에 있는데? 보육원에. 같이 줘도 반반씩 가지고 나가는 거야. 너 좀 그만두고 가게에서 장사하는 게 우리 엄마 속. 셋이 같이 살 집 하나만 마련하면. Setelah itu, Sebyok meminta kepada Gihun untuk berjanji jika Gihun berhasil keluar dari tempat ini hidup-hidup, maka ia harus menjaga adik Sebyok. Di tengah perbincangan mereka, secara tak diduga, Gihun melihat Sangwo yang sedang tertidur. Lantas, ia pun berniat akan membunuhnya saat itu juga. Ketika Gihun berjalan menuju tempat tidur Sangwo, secara mengejutkan ia melihat Sebyok yang sudah dalam keadaan sekarat. Lalu dengan cepat Gihun pun berusaha untuk memanggil bantuan. Pada saat Gihun berteriak meminta bantuan, seketika lampu di sana tiba-tiba menyala, dibarengi dengan kedatangan beberapa penjaga yang membawa sebuah peti mati. Gihun yang melihat hal itu pun tampak kebingungan. Namun ketika pandangan Gihun tertuju pada Sebyok, secara mengejutkan sudah ada Sangwo di sana, yang ternyata Sangwo telah membunuh Sebyok. Mengetahui hal tersebut, Gihun pun terlihat sangat marah kepada Sangwo dan langsung ingin menyerangnya. Namun seketika itu juga, penjaga di sana pun mendorong serta menahan pergerakan Gihun. Lalu mayat Sebyok pun dimasukkan ke dalam peti, dan jumlah hadiah pun otomatis bertambah. Sementara frontman yang sedang mengobati lukanya, tiba-tiba saja terlintas bayang-bayang adiknya. Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja alur cerita film Squid Game episode yang ke-8. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.